Hai guys, I'm here. Pernahkah kamu berpikir kalau sarang burung itu berperan dalam proses berpikir dalam rancangan arsitektur? Banyak yang mikir kalau arsitek itu hanya menggambar dan desain bangunan saja. Padahal sebelum proses ke tahap perancangan arsitektur, pasti ada tahapan sebelum arsitek itu menjadi profesional. Apa dia? Ya, cara berpikir. Video ini akan memberikan alasan mengapa cara berpikir itu sangat penting berdasarkan pengalaman dan output yang kudapatkan selama di jurusan ini. Di jurusan ini dan di kampus ini, ada namanya mata kuliah yang bernama Trimatra 1 dan Trimatra 2, yang mana mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar sebelum ke perancangan arsitektur. Oke, Trimatra 1 mungkin kita akan membahas di video ini ya. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, ada namanya sarang untuk proses berpikir dalam arsitektur. Agendanya adalah proyek sarang. Ya, dari temanya udah berbau alam ya, kayak Why nature? Alam dijadikan salah satu inspirasi awal dalam kehadiran arsitektur, seperti bentuknya, kemudian penggunaan materialnya, penggunaan bahannya, dan juga penggunaan material dalam teknologi. Gak percaya? Lihat ini. Dan ini. Make sense? Make sense. Manusia, flora, fauna, dan lingkungan itu ibarat kayak tubuh kita manusia dengan organ tubuh di dalamnya, yang mana memiliki keterikatan dan juga bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang ada di dalam tubuhnya kita kan. Nah, begitu juga dengan kita, manusia, flora, fauna, dan lingkungan. Pasti memiliki keterikatan untuk lingkungan itu dapat terbangun dengan sendirinya dan juga saling terikatan satu sama lain. Dengan kata lain, pemahaman ini mengajarkan kita pemahaman dasar bentuk arsitektur sebagai hasil dari pembelajaran di alam. Arsitektur sarang itu bukan dipahami sebagai perwujudan untuk mewujudkan sebuah bangunan. Namun, arsitektur sarang ini sebagai proses menghadirkan dari yang sudah kita amati sebelumnya, kemudian dikonstruksi ke dalam sistem bentuk yang dikonstruksi dalam bentuk titik, garis, kemudian bentuk, bidang, dan lain-lain. Bingung? Ya, pasti bingung guys. Mungkin awal-awal memang bingung. Tapi kalau misalnya kalian turun langsung nih, mengerjakan langsung dari proyek sarang ini, pasti kalian memahami apa esensi dari proyek ini. Nah, setelah ini aku akan menjelaskan tahap-tahap dalam proses berpikir di proyek sarang ini. Gimana jadinya? Ada 3 tahapan dalam proses analisis dan proses berpikir ini. Yang pertama adalah mencari jenis sarang, kemudian analisis sarang, dan yang terakhir adalah konstruksi sarang. Nah, yang pertama adalah mencari atau memilih jenis sarang yang ada di muka bumi. Pokoknya kalian kalau misalnya dapat proyek yang sejenis ini, harus mencari salah satu saja, nggak usah banyak-banyak, dan itu bebas mau milih sarang apapun, mau sarang nuri, sarang jala, atau sarang ikan, sarang berang-berang, apapun itu. Yang penting ada bentuk sarangnya dan bisa diamati dan dianalisis melalui data-data yang ada. Lalu yang kedua adalah kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu analisis. Kenapa krusial? Ya, karena di sini antara kita memasak atau dimasak ya guys ya. Jadi di dalam analisis ini mungkin aku akan membagi beberapa tahapan lagi, yaitu geometri, kemudian material, dan warna. Nah, dari geometri ini terbagi menjadi 2 lagi nih, gambar makro dan gambar mikro. Oke, yang pertama adalah geometri. Geometri untuk gambar makronya. Maksudnya apa? Ya, menggambar secara freehand, manual. Di sini kita masih manual ya guys. Dengan menggambar secara umum dari sarang yang sudah kita pilih. Seperti apa? Ya, bentuk tampak atas, tampak depan, tampak kiri, tampak depan, tampak belakang, dan lain-lain. Pokoknya secara general dari sarangnya tersebut, baik sarangnya ataupun tempat berdirinya si sarangnya tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap mikro. Tahapan mikro ini adalah tahapan yang sangat-sangat mendetail ya guys, karena dalam prosesnya kita harus menggunakan apa yang namanya adik simba, apa, bagaimana, mengapa, dan siapa dalam menganalisis si sarang ini. Oke, kita mungkin balik lagi ke makro tadi ya, karena makro tadi juga berhubungan sama mikro. Nah, dari makro tadi itu kan gambar secara general. Nah, itu kenapa kita harus menggambar tampak depan, belakang, kanan, kirinya? Karena setiap sisi pasti mempunyai bentuk yang berbeda-beda kan. Dan juga kenapa kita membuat gambar sarang juga, tapi di tempat yang berbeda-beda, di mana kemungkinan sarang itu berdiri. Nah, itu juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, itu juga dipikirkan. Selain itu, si sarang ini harus berdiri di tempat yang seperti apa, atau di suhu yang seperti apa, atau keadaan yang seperti apa, amankah, atau hangat, dingin, atau hujan, atau berair, atau musim panas, dan lain-lain. Pokoknya itu harus dicari dan dianalisis di dalam proses berpikir proyek sarang arsitektur ini. Kemudian tempat pemilihan sarang itu berdiri harus dicari kenapa alasannya sarang itu berdiri di tempat A dan kenapa sarang itu tidak bisa berdiri di tempat B. Atau semisal
Kalau misalnya sarang ini berdiri di tempat A, apakah kondisinya akan sama atau bentuknya akan sama dengan sarang yang berdiri di tempat B? Gimana? Mulai paham atau tambah bingung? Oke, kita lanjut ke sistem dari sarangnya. Nah, ini kita akan berpikir secara lebih kritis dan lebih luas serta lebih detail. Oke, pada sistem ini mungkin aku akan menjelaskan material dan juga warnanya ya, karena berkaitan juga antara sistem, warna, dan materialnya juga menurutku. Nah, di sini mungkin dari sistemnya itu lebih detail yang sudah aku bilang tadi. Seperti apa? Ya, untuk sistem sendiri mungkin apakah si sarangnya ini harus dibangun secara mikro dulu baru makro, atau makro dulu baru mikro? Dan mengapa? Kenapa harus seperti itu? Kemudian apakah pengaruhnya terhadap suhu di lingkungan sekitar, dan berapa lama sarang itu dibuat, dan ukuran dari sarangnya itu seberapa, dan maksimalnya itu seberapa. Nah, kemudian sarangnya ini nih bisa diisi berapa ekor binatang di dalamnya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan, kalau misalnya sarang ini berdiri, apakah harus di pohon misalnya? Apakah pohon tersebut harus bentuk yang vertikal atau horizontal? Kemudian di tempat yang lembab, tempat yang kering, ataupun tempat yang basah, itu dipikirkan juga, dan dicari tahu kenapa alasannya berdiri di sana. Kemudian dari segi materialnya, dalam pembuatan sarang tersebut pasti kan menggunakan material dari alam. Nah, contohnya aja si burung tertentu gitu kan. Nah, burung tertentu ini menggunakan material yang seperti apa? Apakah layu, daun-daun layu, atau daun yang sudah kering, kemudian apakah menggunakan ranting yang kering, kaku, kemudian keras, ataupun apapun itu gitu kan. Terus kalian harus berpikir kenapa mereka menggunakan material tersebut. Apakah material tersebut berguna supaya si hewannya itu di dalam sarang menjadi hangat, ataupun dingin, ataupun panas, ataupun bisa terhindar dari predator, atau bisa menjadi alibi untuk si predatornya, sehingga kalau jalan masuknya tuh sebelah kiri, tapi dia juga buat jalan masuk sebelah kanan untuk melabui si predatornya. Itu juga dianalisis kalau misalnya sebuah sarang itu memiliki dua keluar masuk. Mungkin kalau misalnya bingung, kita contohkan sebuah burung yang mana menggunakan material rumput yang masih hijau dalam proses pembuatan konstruksi si sarangnya. Nah, hal ini bertujuan untuk agar si rumputnya itu bisa diikat, kemudian disambungkan satu sama lain, sehingga terbentuklah si sarangnya. Nah, kemudian kan sarangnya ini, si rumputnya ini kan lama-lama kering ya. Nah, lama-lama kering, kemudian tujuannya itu agar si sarangnya ini menjadi kuat, kemudian kaku, dan juga membuat si burungnya itu hangat di dalam sarangnya. Ya, memang dalam tahapan analisis ini kita harus melihat sistem dari si sarangnya ya guys, karena sistem itu sangat dibutuhkan dalam project-project selanjutnya, dan juga kita mengasah berpikir kritis kita ke dalam proyeknya kita, karena kan pasti mempertanyakan apa mengapa gitu kan. Terus ada lagi selain yang tadi, dalam sarang tersebut kan memiliki lapisan-lapisan tertentu ya. Mungkin itu tergantung sarang yang dibuat si hewannya. Contohnya aja deh, maksudnya itu kayak dinding rumah kita. Dinding itu kan lapisannya ada batu bata, kemudian plester, dan acian. Nah, begitu juga dengan sarang. Apakah sarang itu memiliki lapisan tertentu sehingga esensi dari sarang itu menjadi hangat dan lain-lain. Kemudian apakah pas burungnya itu keluar, misalnya burung ya, apakah didahulukan kepalanya atau sayapnya atau badan belakangnya, dan mengapa gitu. Nah, pas masuknya itu apakah dia kepalanya dulu atau sayapnya dulu atau kakinya dulu nih menancap ke rantingnya itu. Nah, itu juga harus diamati. Oke, analisis kita udah lancar jaya nih ya, udah selesai, gambarnya juga udah selesai, kemudian analisis kita juga udah mateng, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak tingkat atau teman atau dosen kita. Nah, setelah itu ada tahapan yang terakhir dalam analisis, yaitu color palette. Nah, color palette di sini adalah dalam sarang tersebut menggunakan color palette yang seperti apa, apakah dominan coklat, atau dominan hijau, atau dominan biru misalnya. Mungkin dari color palette ini esensinya sebagai gambaran kalau semisalnya sarang ini ya, sarang burung, dari warna coklat tersebut menggambarkan kehangatan, sehingga di dalam sarang tersebut menjadi tempat peristirahatan dari burung-burung dan serta anak-anaknya di dalam sarangnya itu. Nah, selain itu kalau semisalnya menggunakan warna hijau, karena si burungnya itu suka hijau, semisalnya.
Oke, pemilihan sarang sudah, analisis sarang sudah, kita masuk ke konstruksi dari sarangnya tersebut. Nah, maksudnya konstruksi apa? Kita membuat ulang dari sarang yang udah kita analisis, tapi menggunakan sifat material yang sama. Semisal material aslinya itu menggunakan kayu, kemudian jerami, dan lain-lain. Nah, sifat dari kayu dan jerami itu misalnya keras, kemudian kaku, dan lembut, misalnya menggunakan kapas ya, lembut, kemudian lentur atau bisa melengkung, dan lain-lain. Nah, dari sifat-sifat yang sudah kita kumpulkan, itu namanya keyword ya di sini. Berarti kita mencari sifat yang sama seperti itu. Misalnya sifat kaku itu dimiliki sama stick es krim, apa namanya, tusuk sate, itu bisa digunakan sebagai material dalam konstruksi sarangnya kita. Ya, di sini kita sedikit bermain ya guys, sedikit bermain dengan otak, sedikit bermain dengan fisik, sedikit bermain dengan alam juga, karena kita juga mencari barang-barang yang ada di alam. Oh ya, dalam analisis tadi kita harus mencatat keyword-keywords yang muncul sehingga keywords itu dapat menunjang penjelasan kita pada saat sidang nanti. Nah, gimana guys? Lumayan membakar otak? Pasti. Ya, mungkin pada proses dalam analisis ini mengajarkan kita banyak hal ya, apalagi dalam cara berpikirnya kita, kemudian kepekaan kita terhadap lingkungan, atau terhadap analisis dari sebuah foto doang. Itu kita harus peka dari foto ini, kita harus peka dalam foto ini terdapat A atau terdapat B, C, D, A, E, B, C, D, B. Nah gitu. Gimana guys? Mungkin dari penjelasannya agak membingungkan ya, tapi kalau misalnya kita ngerjain secara langsung itu kayak seru sih. Ada revisian juga. Nah, pas revisian juga nih, kalau misalnya udah revisian, pasti ada pertanyaan baru muncul dari dosennya. Why? Apa? Siapa? Mengapa? Ya, apa-apalah ya. Dan lagi satu, kalau misalnya kita dapat sarang yang mungkin unfamiliar sama kita, pasti risetnya kita yang mendalam itu tuh nggak ada gitu. Kita harus memikirkannya secara logika dan peka terhadap lingkungannya sendiri juga kan. Dari analisisnya kita itu pasti mengajarkan cara berpikirnya kita dalam proses konstruksi si sarang yang tersebut. Oke, itu dia hasil pembelajaran dari Trimatra 1 semester 1 Universitas Diponegoro. Itu secara berkelompok ya, BTW. Kalau kalian suka, jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel ini untuk memberikan pengetahuan tentang arsitektur dan hiburan lainnya. See you in the next video. Bye-bye.